Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari saya mengundang kita semuanya untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau kembali kami bisa berkumpul bersekutu bersama-sama beribadah kepadamu. Tuhan, hamba bersyukur buat setiap pertolonganmu, anugerahmu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga Tuhan Yesus mau membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu saja yang terus berkuasa di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, mengurapi Bapa untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni semua yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan hamba-Mu, biarkan pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu ya Bapa. Hamba taruhkan semuanya hanya kepada-Mu saja. Biarlah Roh Kudus yang menuntun, yang mengurapi dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Ya puji Tuhan ya, kalau hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam ibadah kita. Saya percaya saudaraku tidak ada yang kebetulan ya. Kalau kita bisa bersekutu, kalau kita bisa bersama, bahkan firman Tuhan juga bisa diberitakan di tengah-tengah kita. Saya terlalu percaya itulah kasih karunia Tuhan. Gitu ya, Tuhanlah yang sudah menuntun kita, menolong kita, membawa kita untuk kita bisa bertemu, untuk kita bisa bersekutu. Bahkan untuk kita juga lebih lagi dekat kepada Tuhan dan bisa mengerti saudaraku ya. Ya puji Tuhan ya saudaraku ya, kalau siang hari ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan diambil dari kitab Roma 5 ayat yang pertama sampai ke 11. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Ya saudaraku, kalau kita baca judul perikopnya ini hasil pembenaran. Hasil pembenaran. Ya, waktu saya dapat ayat ini juga saudaraku saya renungkan gitu ya. Ya, kalau dikatakan bahwa kita ini adalah hasil pembenaran, ya berarti kan memang apa ya? Istilahnya keadaan itu memang tidak baik lah. Hasil pembenaran berarti kan tadinya yang tidak baik, tetapi diubahkan, dibentuk untuk menjadi yang baik gitu ya. Sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan apa ya, mendapatkan perubahan, mendapatkan yang lebih baik lah. Karena dari firman ini kan bicara bagaimana orang berharap ya saudaraku ya. Jadi yang pertama yang perlu kita pelajari saudaraku dan perlu kita sadari gitu ya, bahwa hidup kita ini adalah hasil pembenaran. Ya, jadi tidak sepenuhnya kekuatan kita, tidak sepenuhnya karena apa yang ada pada kita, tetapi lebih kepada kasih karunia Tuhan. Lebih kepada anugerah Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mau, siapa yang bisa menghambat? Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa melarang? Gak ada saudaraku. Tapi sebaliknya juga, kalau Tuhan tidak menghendaki, siapa juga yang bisa melawan? Siapa juga saudaraku yang bisa menahan gitu ya. Jadi kalau bicara hidup kita ini, kalau dibilang hasil pembenaran, itu betul banget saudaraku, itu betul sekali gitu ya. Maksudnya ya, ya kalau bukan Tuhan yang terus memperbaiki, kalau bukan Tuhan yang terus mengingatkan, apa ya, Tuhan yang terus memperhatikan hidup kita, nggak ada saudaraku yang bisa untuk diselamatkan, bisa mendapatkan anugerah itu hampir memang tidak ada gitu ya. Jadi kalau siang hari ini juga kita mau sama-sama belajar gitu saudaraku ya. Kalau dikatakan hidup ini adalah hasil pembenaran, berarti kita juga harus menyadari gitu ya. Menyadari siapa diri kita ini gitu ya. Kalau di kitab Efesus, saudaraku ya, kalau di kitab Efesus saudaraku ya, di sana juga ada bicara kasih karunia gitu ya. Jadi kalau di situ dikatakan di Efesus 2 saudaraku ya, dikatakan ya, ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau bicara Tuhan saudaraku, ini yang Tuhan kerjakan saudaraku ya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya supaya semua orang bisa diselamatkan. Ya, supaya semua orang bisa menerima lawatan Tuhan, semua orang bisa bersatu gitu ya. Bahkan di sini kan dikatakan ayat yang ke-10 ini, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Gitu. Jadi
bicara mengikut Tuhan, bicara percaya, saudaraku, tidak bisa tinggal diam. Karena ternyata ada yang harus diraih, ada yang harus direbut. Ya, kalau manusia ini, saudaraku, kita cenderung kalau manusia memang cenderung benar-benar tidak kalau manusia juga cenderung tidak bisa artinya manusia itu terbatas dengan keadaan, ya saudaraku, itu yang saya tangkap ya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itulah gitu ya. Dan hidupnya ini juga masih bersifat daging gitu ya. Jadi manusia itu fana, manusia itu ya daging, manusia itu ya semua yang serba terbatas itu. Pikirannya terbatas, perasaannya terbatas, seluruh keadaan itu terbatas. Itulah manusia. Setinggi-tingginya manusia, sekudus-kudusnya manusia, dia tetap manusia. Dan bicara manusia, dia punya kelemahan, dia punya kekurangan. Jadi kalau Tuhan tidak menolong, kalau Tuhan tidak menuntun, kalau Tuhan tidak membenarkan, kalau Tuhan tidak menyelamatkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalau kita juga bisa menyadari bahwa hidupku ini karena anugerah Tuhan, hidupku karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya saudaraku, kita akan lebih menghargai hidup kita. Ya, karena dengan keadaan kita, dengan segala keberadaan kita, sebenarnya kita tidak mampu. Tetapi kalau semuanya itu bisa dihadapi, bisa dilewati, bahkan ada jalan, ada pertolongan, ada berkat, ada mukjizat, itulah Tuhan kita. Amin. Itulah Tuhan kita yang dahsyat ya saudaraku ya. Jadi pagi siang hari ini kita mau sama-sama belajar dari kitab Roma ya saudaraku ya. Saya bacakan ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulang, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudaraku, di sini kan dikatakan kita yang dibenarkan karena iman. Ya, saya mencatat gitu ya. Jadi memang dasar utamanya percaya kepada Tuhan itu adalah iman. Itu dasarnya. Orang percaya hidup bukan karena melihat, tetapi karena iman. Iman. Nah, iman itulah sebenarnya yang membawa orang itu bisa lebih kuat, lebih dengan iman itu dasarnya saudaraku. Karena ketika orang beriman, dia menyerah kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu turun gitu ya. Jadi iman itulah yang menjadi dasarnya gitu. Makanya kan di sini ya, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi di sini kan bisa dilihat ya saudaraku ya, kalau benar memang dibenarkan karena iman, kalau benar dia ada dasar iman, kalau benar dia ada dasar percaya, di sini kan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berarti kalau ada Tuhan, itulah yang membawa damai, itulah yang membawa sukacita, itulah yang membawa kekuatan. Dan di sini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesuslah yang turun ke dunia ini, yang mati untuk menebus kita saudaraku. Itu iman kita, itu percaya kita, itu pengharapan kita. Dan ini tidak boleh bergeser saudaraku ya. Kalau dikatakan iman itu kita yang dibenarkan karena iman, berarti kan karena ada iman. Ya, ketika orang itu ada iman, dia bertindak dengan iman, itulah yang membuat dia dimerdekakan, membuat dia dibenarkan. Ya, itu memang tidak bisa dibikin-bikin, tidak bisa dibuat-buat saudaraku. Proses itu akan terjadi. Ketika satu orang bertobat, dia mengenal Tuhan, dan dia mulai bersekutu, dia mulai membangun imannya, mulai membangun rohnya. Ya, saya percaya saudaraku, dia pasti akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan dia bisa mengalami Tuhan. Dia bisa mengalami pertolongan, mengalami kekuatan. Karena itu juga yang saya rasakan saudaraku ya. Ketika saya bertobat, ketika datang kepada Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada dasar untuk berharap. Hampir-hampir tidak ada yang baik. Hampir-hampir tidak ada. Yang ada itu masalah. Yang ada itu kekurangan, yang ada itu kelemahan saudaraku. Tetapi satu yang saya syukuri, bahwa ketika saya percaya kepada Tuhan, benar Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Ya, firman Tuhan juga katakan di Yakobus, mendekatlah kepada Allah, dia akan mendekat kepadamu. Iblis menipu kita saudaraku. Iblis menipu pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Seolah-olah karena segala keberadaan kita ini, seolah-olah kita tidak layak gitu ya, kita tidak akan diampuni, kita tidak akan ditolong. Ya makanya kan kadang-kadang intimidasinya begitu. Udah berdoa belum dijawab-jawab. Mana buktinya? Kok belum dijawab? Mana buktinya? Nggak ada. Itu ada saudaraku keluar, dan itulah
manusia gitu ya. Tetapi di sini kembali lagi gitu ya, kita yang dibenarkan karena iman gitu ya. Jadi dasarnya memang iman itu dulu, percaya itu dulu. Kalau sudah ada percaya, saya percaya kalau sudah ada percaya, kepercayaan itulah yang akan membentuk saudaraku. Kepercayaan itu yang akan membentuk, yang akan menopang, menguatkan. Sehingga akhirnya apa yang diimani, apa yang dipercayain itu benar-benar bisa terjadi saudaraku. Karena terus diresponi. Dan di sini kan ayat yang kedua juga katakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, jadi saudaraku di sini kan dikatakan dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk gitu ya. Jadi dasarnya tadi saya katakan iman. Iman itulah dasarnya. Ketika orang percaya, ketika orang beriman, dia mulai bertindak, saudaraku. Dia mulai bertindak sehingga yang tadinya itu iman di dalam hidup, di dalam pikiran, dikeluarkan, diucapkan, dikerjakan sehingga iman itu jadi. Iman itu bentuknya kelihatan. Kalau tadinya gini, pokoknya aku contohnya misalnya saudara kayak aku mau percaya, aku mau mengimani. Tuhan pokoknya aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni karena aku percaya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak akan permalukan, Tuhan tidak akan Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan tidak akan permalukan. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Ya kalau imannya begitu saudaraku, bahwa dia mau mengampuni karena dia percaya kepada Tuhan dan tindakannya dia tidak cukup sekedar berdoa, Tuhan aku mau mengampuni, tetapi dia bertindak benar. Ya mungkin walaupun belum terjadi proses pemulihan, tetapi berjuang untuk bertemu, berjuang untuk berbicara, berjuang untuk baik, berjuang untuk manis. Itu sudah berjuang saudaraku. Itu karena apa? Karena ada iman. Sehingga ketika orang ada iman dan dia mulai bertindak, dia mulai berjuang, apa yang dia iman itu akan terjadi saudaraku. Dan akhirnya imannya bisa kelihatan. Oh karena dia percaya, karena dia berjuang, inilah hasilnya. Itu dia saudaraku ya. Dan kalau di sini kan yang pertama itu yang saya tangkap gitu ya, bahwa kita ini benar-benar hasil pembenaran. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran, kehebatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Dasarnya iman, dasarnya percaya. Itu yang pertama saudaraku. Jadi buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, tetaplah percaya, jangan berubah. Walaupun kadang-kadang itu belum seperti apa yang kita harapkan, jangan berubah, tetap bertahan saudaraku. Jadi itu yang pertama saudaraku ya. Yang pertama itu kita dibenarkan karena ini hidup dalam damai sejahtera gitu. Jadi ketika orang percaya dan dia mulai bertindak, disitulah dia melihat kuasa Tuhan. Dan itu yang membuat dia tenang, yang membuat dia percaya. Makanya di sini kan dia bisa hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan. Yang kedua saudaraku ya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan di sini dikatakan kalau di ayat 2 ini saudaraku ya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Ya, jadi ternyata saudaraku ya, dasar iman itu sudah ada, itu yang membuat bertindak. Ya ternyata ketika orang beriman, ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, di situ dikatakan apa ya? Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Jadi kapan jalan itu terbuka? Kapan jalan itu kelihatan? Memang ketika orang percaya dan dia mulai mengerjakan terus mengerjakan. Tuhan aku percaya Tuhan tidak akan biarkan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Itu terus mengerjakan saudaraku. Dan di sini dikatakan ya, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ini dia saudaraku ya, ketika orang percaya, ketika orang mulai percaya dan dia mengerjakan, disitulah jalan itu terbuka saudaraku. Disitulah jalan itu kelihatan. Jadi bagaimana supaya jalan terbuka? Tetapkan hati, kuatkan hati, teguhkan, tetap percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Tetap bertahan. Sampai jalan itu kita lihat. Sampai jalan itu benar-benar terbuka saudaraku. Dan di sini kan benar banget ya, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Ya, jadi itu dia saudaraku ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menyerah, kita tunduk kepada Tuhan, jalan itu akan terbuka. Jalan itu akan kelihatan. Jadi kalau sampai saat ini saudaraku merasakan jalan itu tidak kelihatan, kalau memang benar-benar keadaan itu masih begitu sulitnya saudaraku, itulah yang benar-benar kita juga terus menyerah. Dan
terus menyerah gitu ya, supaya benar-benar kuasa itu bekerja dengan sempurna. Jadi ini dia saudaraku ya, yang berikutnya saya dapat, dengan adanya iman jalan itu akan terbuka. Jadi kalau kita juga mau melihat jalan keluar, mau melihat jawaban, mau melihat pertolongan, saudaraku, apa yang kita imani kita kerjakan. Disitulah jalan itu akan terbuka ya. Lanjut lagi, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, jadi saudaraku, ini yang saya tangkap berikutnya gitu ya. Tadi kan judulnya hasil pembenaran. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini ada karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong kita, mengasihi kita, hidup kita ini tidak ada artinya, dan hidup kita ini tidak bisa disempurnakan. Itulah dasarnya saudaraku, itulah yang harus kita sadari, itulah iman kita, itulah percayanya kita. Dan ketika kita percaya, itu yang harus kita kerjakan terus, supaya di situ benar-benar tadi, ketika kita percaya saudaraku, kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Yang kedua, jalan itu terbuka saudaraku ya. Dan yang ketiga saya dapatkan di sini dikatakan ya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, saudaraku lihat, ternyata ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini kasih karunia Tuhan, ketika kita percaya dan kita bertahan, saudaraku, itulah juga yang membuat kita tidak takut menghadapi masalah. Siapa yang tidak takut menghadapi masalah? Saya rasa semua kita takut. Benar nggak saudaraku? Mau masalah apa? Sekecil apapun, masalah itu tetap membuat takut, membuat khawatir, membuat bingung, membuat kacau. Namanya masalah saudaraku ya. Apalagi mungkin bicara kelemahan-kelemahan, contohnya sakit, ya kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam berumah tangga. Itu kan bicara masalah, kesengsaraan saudaraku. Dan ketika itu terjadi secara manusia, kita pasti akan merasakan takut, merasakan khawatir saudaraku ya. Tetapi di sini saudaraku ya, orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, yang saya tangkap yang ketiga gitu ya, bahwa orang percaya kepada Tuhan itu tidak takut lagi kepada kesengsaraan gitu ya. Karena memang patokannya bukan berarti karena dia percaya tidak akan ada masalah, tidak ada kesengsaraan. Bukan itu saudaraku. Tetap yang harus kita sadari, hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan, karena dibenarkan Tuhan, karena Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni, Tuhan mau menolong. Itu yang harus kita pegang teguh. Itulah iman kita, itulah dasar hidup kita saudaraku. Jadi bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita bisa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Dan ketika kita terus meyakini itu, membangun iman kita di atas itu, iman kita semakin kuat. Dan ketika kita terus percaya, disitulah jalan itu terbuka. Dan yang berikutnya saudaraku, ketika kita terus percaya, kesengsaraan itu tidak lagi membuat kita menjadi takut, tetapi justru sebaliknya di sini dikatakan ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Jadi ibaratnya begitu kesengsaraan ada, dia bukannya takut, tetapi malah dia percaya, malah dia kalau dikatakan bermegah itu kan mungkin sepertinya bangga gitu ya. Mungkin ya kurang lebih seperti itu gitu. Jadi bukannya membuat dia ciut, tetapi membuat dia bangkit. Wah, ini ada masalah. Aku percaya kalau aku sama Tuhan, aku percaya masalah ini tidak akan menghancurkan. Nah itu saudaraku, berarti masalah itu tidak lagi menakutkan, tetapi dia malah bermegah. Dia tetap percaya, dia tetap kuat. Dan di sini dikatakan ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan gitu ya. Jadi orang percaya saudaraku, seharusnya masalah itu tidak membuat takut. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengerjakan itu dengan tekun. Kita harus kerjakan itu dengan tekun. Karena kita percaya ada waktunya masalah ini akan selesai. Ya tadi kan di atas sudah dikatakan, karena ada iman, jalan itu akan terbuka. Ya, kalau kita juga percaya bahwa jalan itu akan terbuka, ketika ada kesengsaraan kita juga percaya pasti akan selesai. Bagaimana supaya masalah ini bisa selesai? Kerjakan dengan tekun. Ya, jadi makanya kenapa dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan? Karena ketika orang mengerti bahwa hidup dia kasih karunia Tuhan, bahwa dalam Tuhan ada jalan, bahwa Tuhan pasti menolong, dia tidak takut kepada masalah, tetapi justru dia bangkit. Aku mau kerjakan terus, aku mau perjuangkan terus, jadi masalah itu bukan ditinggalkan, bukan melemahkan, tetapi dia mengerjakan terus dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin hari ini sudah berdoa, sudah berjuang, ya masalah belum selesai. Bangkit lagi.
masalah belum selesai, bangkit lagi gitu saudaraku. Dan saya juga merasakan gitu saudaraku ya, di dalam kita mengikuti Tuhan, masalah itu akan selalu ada. Dimanapun itu, di dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan sekalipun, di dalam gereja sekalipun, selalu masalah itu ada, kesengsaraan itu ada. Jadi dari firman ini kita harus sama-sama belajar gitu ya, bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bukan berarti kesengsaraan itu tidak ada, tetapi malah kesengsaraan itu adalah bagian dari hidup orang percaya. Kenapa? Karena di balik kesengsaraan itu, saudaraku, ada yang mau dikerjakan. Yang pertama, ketekunan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Karena kita tahu Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab, kita kerjakan. Kita kerjakan. Dan kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, itu membuat kita tekun, membuat kita semangat. Aku percaya Tuhan pasti tolong ya. Tekun. Dan di sini lanjut ya, di situ dikatakan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ya saudaraku, orang kalau tekun mengerjakan, kalau serius mengerjakan, kalau terus mengerjakan saudaraku, itu membuat dia pintar. Ya benar nggak saudaraku ya? Ya contohnya gitu ya, tadinya mungkin kita tidak bisa, ya dalam hal apapun saudaraku ya, saya rasa gitu ya. Ketika kita baru mulai belajar pertama, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa saudaraku, kita nggak pintar, mungkin salah, mungkin gagal. Tetapi ketika kita terus mengerjakan saudaraku, akhirnya itu membuat kita pintar, membuat kita kuat. Benar nggak saudaraku ya? Contoh soal aja lah memasak gitu ya. Ya mungkin ada orang yang udah chef, yang ahli memasak lah. Tetapi ada juga kan yang dia bisa masak gitu ya. Minimal buat dirinya. Awalnya kan mungkin tidak bisa. Tetapi karena setiap hari mengerjakan, setiap hari terbiasa, lama-lama dia udah bisa punya takaran. Oh, garamnya segini, oh bawangnya segini, oh ininya segini. Dari mana dia bisa tahu, saudaraku? Karena dilatih, karena tekun, karena mengerjakan. Jadi segala hal itu, saudaraku, orang menjadi pintar karena terus mengerjakan. Dan di dalam Tuhan juga begitu. Ketika orang terus mengerjakan dengan tekun, saudaraku, dia dikatakan tahan uji. Ada kekuatan, dia jadi pintar, dia jadi tidak mudah dikalahkan. Kenapa? Ya saya sendiri mengalami ya, ketika mungkin diperhadapkan, ingat lagi, oh iya, kemarin Tuhan tolong. Oh iya, waktu kemarin aku ngalamin kayak gini, Tuhan tolong. Oh iya, Tuhan tidak permalukan. Oh iya, Tuhan tidak tinggalin. Nah itu membuat kita jadi istilahnya udah nyaris-nyaris mau kalah, tetapi bertahan lagi. Percaya gitu. Jadi ini yang saya tangkap ya saudaraku ya. Ya benar-benar luar biasa sebenarnya ya. Jadi hidup kita itu sebenarnya bukan karena kekuatan kita lagi saudaraku. Itu yang benar-benar saya dapat dari firman hari ini. Sadarilah saudaraku, bukan karena kekuatan kita, tetapi benar-benar karena anugerah kita, hasil pembenaran. Jadi ibaratnya Tuhan itu memperbaiki hidup kita terus-menerus. Tuhan itu meluruskan hidup kita terus-menerus. Nah, supaya Tuhan bisa meluruskan apa yang harus kita kerjakan. Pertama, kita harus punya iman tadi. Kita harus terus percaya supaya kita bisa terus mengerjakan. Dan ketika kita percaya, saudaraku, jalan itu akan terbuka, saudaraku ya. Dan ketika kita juga terus mengerjakan, ketika kita menemukan masalah, ketika menemukan kesulitan, kesengsaraan, kita tidak takut. Karena kita percaya bukan aku, tapi Tuhan. Gitu ya. Jadi ini perlu benar-benar kita tanamkan di hati kita, saudaraku ya, supaya kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, supaya kita semakin kuat, kita tidak mudah dikalahkan. Walaupun lemah, walaupun tidak bisa, tetapi iman ini bertahan, iman ini yang bangkit, iman ini yang percaya, iman ini yang terus mengatakan, aku percaya pasti, saudaraku ya. Dan di sini selanjutnya lagi ya, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan di sini dikatakan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, jadi ternyata memang bagaimana pengharapan itu tetap ada, itu tidak artinya bukan spontan, artinya itu ternyata pengharapan itu ketika orang punya pengharapan, itu terbentuk dengan dia setia, dengan dia tekun, dengan dia mengerjakan, dengan dia semakin kuat. Disitulah pengharapan itu tidak akan hilang. Pengharapan itu kan sesuatu yang pengharapan itu sesuatu untuk menarik, itu kan harapan, saudaraku ya. Kalau kita masih punya harapan, orang kalau punya harapan dia masih bisa bertahan, masih bisa kuat, saudara. Tetapi ketika orang kehilangan harapan, disitulah semuanya selesai. Nah, jadi di sini waktu saya baca ayat ini, ternyata endingnya itu justru pengharapan.
Jadi bagaimana supaya kita juga bisa terus berharap? Ya ternyata itu semua harus dikerjain saudaraku. Imannya terus diperkatakan, ya tidak boleh takut gitu ya, terus mengerjakan, tekun sampai dia bisa menjadi pintar, dan disitulah pengharapan itu tetap ada. Jadi kalau saudaraku juga merasakan, Bu, belakangan ini saya lebih banyak takut, cemas, ya kayak orang bimbang, kayak orang bingung, kehilangan pengharapan. Ya berarti mungkin imannya sudah berubah, ketekunannya berubah, tidak lagi mengerjakan, saudaraku, tidak lagi mengandalkan Tuhan, sehingga itu sangat mempengaruhi. Nah waktu saya baca ayat ini saya renungkan, ya benar ya, itu semuanya itu harus ada dulu, sehingga pengharapan itu tetap ada. Jadi kalau tidak melatih iman, pengharapan akan hilang. Kalau tidak tekun, pengharapan akan hilang. Kalau tidak terus mengerjakan, pengharapan akan hilang. Jadi siang hari ini juga saya mau mengajak saudaraku ya, kalau engkau merasakan mungkin saat-saat ini seperti kehilangan pengharapan, seperti tawa, seperti putus asa, ya ternyata banyak yang harus diperbaiki. Ya, imannya harus diperbaiki, ketekunannya harus diperbaiki, ya kesungguhannya juga saudaraku ya. Itu semua harus diperbaiki ya, karena tanpa semuanya itu harapan ini akan hilang. Dan di sini dikatakan ya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah di sini saudaraku ya, orang yang berharap tidak akan dikecewakan. Tuhan tidak mengecewakan, dan di sini dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Jadi saudaraku benar, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah melepaskan. Itu yang saya rasakan. Ketika percaya kepada Tuhan, ketika berharap saudaraku ya, ketika datang kepada Tuhan, mungkin saudaraku pernah mengalami ya, mungkin rasanya udah tidak sanggup, tidak bisa, tidak mampu, tetapi begitu datang, menyerah, menyembah Tuhan, ya hadirat Tuhan turun. Di situ saudaraku pemulihan itu terjadi, kekuatan itu terjadi, sukacita itu terjadi. Makanya di sini kan dikatakan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh itulah yang membuat kita kuat, Roh itulah yang mengubahkan, Roh itulah yang menuntun. Makanya kenapa Tuhan katakan jangan jauhkan dirimu dari ibadah, datang kepada Tuhan menyembah. Saudaraku, sebenarnya ketika kita mengikut Tuhan, itu yang harus utama kita kerjakan saudaraku ya. Ketika kita mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, di sini Tuhan katakan Roh-Nya itu dikaruniakan kepada kita, dan Roh itulah yang menopang kita, yang membuat kita tidak kecewa walaupun saat ini kita belum melihat apa-apa, walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak tahu, tetapi Roh itu yang membangkitkan, yang membuat sukacita. Ya saya mengalami saudaraku ya, begitu datang kepada Tuhan, ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, itu yang mengubahkan saudaraku, itu yang membuat kuat. Dan rasanya itu ada semangat lagi, ada kepercayaan lagi, ada sukacita lagi. Gitu. Jadi ini dia saudaraku ya, tidak bisa dipisahkan. Karena memang hidup kita ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita. Makanya bukan masalah itu yang utama, tetapi bagaimana kita meresponi setiap masalah itu. Bagaimana kita meresponi keadaan gitu. Apa yang kita lakukan dengan hidup kita. Apa yang kita lakukan supaya iman kita tetap bertahan. Apa yang kita lakukan saudaraku ya, supaya pengharapan kita tidak hilang. Itulah sebenarnya harus kita kerjakan saudaraku ya, supaya kita bisa terus melewati. Dan di sini dikatakan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih karunia Tuhan turun lewat Roh-Nya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada seorang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku ingat, ya kalau intimidasi itu datang, ya, kalau intimidasi itu datang, saudaraku ingat kapan Yesus datang dalam hidup kita. Kapan saudaraku ya? Yesus pertama kali datang di saat kita masih berdosa. Di saat kita masih berdosa, Yesus datang. Ayat ini yang selalu menguatkan saya saudaraku, bahwa dosa itu sudah dikalahkan.
Dosa itu tidak bisa menghambat kita bertemu dengan Tuhan kalau kita juga mau berjuang lepas dari dosa. Kenapa dosa itu menghambat? Karena kita bertahan di dalam dosa. Kita pertahankan dosa itu. Tetapi ketika kita tidak mau lagi berbuat dosa, ketika kita mau tinggalkan dosa, kita mau melepaskan itu, sekalipun mungkin masih ada kelemahan, kekurangan, masih bisa jatuh saudaraku, tetapi sudah tidak mau tinggal di dalam dosa, disitulah kasih karunia itu bekerja saudaraku ya. Jadi bukan berarti, oh kalau begitu nanti berbuat dosa minta ampun, nanti diampuni lagi, bikin dosa lagi. Bukan begitu saudaraku. Justru kita harus berhenti berbuat dosa, belajar berbuat baik. Ya mungkin ketika kita mengambil keputusan aku mau berhenti berbuat dosa, tidak seketika itu berhenti gitu ya. Masih ada saat-saatnya seperti tadi di atas ya. Ada kesengsaraan, ada masalah. Itu seperti mau menarik kita kembali kepada dosa. Menarik kita kembali kepada kelemahan. Tetapi sekarang saudaraku, kalau kita sadar, aku ini orang berdosa yang sudah diselamatkan, yang sudah ditolong. Waktu aku masih berdosa, Tuhan datang menolong aku, menyelamatkan aku. Nah, itu yang harus kita tanamkan di hati kita dan kita yakini dan kita kerjakan bahwa Tuhan datang pada saat kita berdosa. Nah, kalau Tuhan datang pada saat kita berdosa, apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan dosa itu, kita lepaskan dosa itu. Kita keluar dari situ, kita bangkit dari situ saudaraku. Jangan mau dikungkung. Iblis sifatnya mengungkung, iblis sifatnya itu membelenggu, ya memperbudak, itu sifatnya iblis gitu ya. Mengintimidasi gitu ya, membuat merasa oh kamu tidak layak, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu. Tetapi firman Tuhan justru Tuhan membebaskan. Makanya kenapa Tuhan jumpai di saat berdosa? Tuhan mau kasih tahu, aku sudah menerima kelemahanmu, aku sudah menerima kekuranganmu. Belajarlah untuk keluar dari situ, berjuanglah untuk lepas dari situ. Karena Tuhan sudah menerima kita. Sekarang kalau Tuhan sudah menerima kita, berarti kita berjuang, Tuhan sudah terima aku apa adanya, aku mau lebih baik lagi. Ya benar nggak saudaraku? Itu yang harus kita kerjakan. Ya saya jujur saudaraku ya, karena saya juga merasakan itu. Itu yang saya rasakan dalam hidup saya. Betapa Tuhan sangat mengasihi. Betapa Tuhan mengampuni. Betapa Tuhan menolong. Betapa Tuhan mau menyelamatkan. Dan kalau Tuhan sebegitunya, berarti kita juga harus melatih diri kita, memperkuat iman kita. Kita katakan, Tuhan datang pada waktu aku berdosa. Waktu aku berdosa Tuhan tolong. Gitu. Apalagi sekarang. Makanya kan di sini dikatakan ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah ini dia saudaraku. Waktu masih berdosa Tuhan sudah datang. Apalagi sekarang. Di sini kan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Apalagi sekarang sudah dibenarkan. Waktu berdosa Tuhan angkat, Tuhan ambil. Untuk dilepaskan, untuk dibenarkan. Apalagi udah dibenarkan. Itu pasti Tuhan akan bekerja lebih lagi. Makanya kan di sini dikatakan ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi keselamatan itu adalah satu kepastian. Pengampunan itu adalah satu kepastian saudaraku ya. Jadi buat kita kalau itu adalah satu kepastian, apa yang mau kita lakukan saudaraku? Kita mau tetap tinggal di dalam kelemahan. Kita mau tetap tinggal dalam dosa saudaraku. Banyak yang mau menarik kita kembali kepada dosa saudaraku. Banyak sekali. Tetapi dari firman ini kita mau sama-sama belajar saudaraku. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita, Tuhan aku mau bertobat, aku mau baik, aku mau berubah. Ya itu pilihan kita. Dan ketika kita menjalani hidup ini saudaraku, ingat itu. Ingat itu, jangan mau ditarik kembali. Jangan mau diikat lagi, jangan mau dibelenggu. Jangan mau dikalahkan, jangan mau dilemahkan. Ingat, aku mau selamat. Aku mau ditolong, aku mau sama Tuhan Yesus saudaraku. Waktu berdosa Tuhan tolong, apalagi sekarang dibenarkan. Pasti diselamatkan, pasti diluputkan dari murka Allah. Nah kalau itu semuanya adalah kepastian saudaraku, apa yang menjadi bagian kita? Ya ibaratnya gini, ini pasti buat kamu. Ya udah sekarang kalau ini pasti buat kamu, ambil. Ya kalau dibilang begitu pasti kita akan berjuang. Oh aku mau ambil sebanyak-banyaknya, aku mau kerjakan sebanyak-banyak. Pasti benar kan saudaraku ya. Nah kalau kita juga menyadari Tuhan pasti selamatkan. Tuhan pasti di sini kan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.
Itu adalah satu kepastian. Dan kalau itu adalah satu kepastian, saudaraku, kerjakanlah. Kerjakan aja terus, kerjakan aja terus. Tuhan, aku mau bertobat, Tuhan, aku mau baik, Tuhan, aku mau melayani. Apapun itu, saudaraku. Apapun itu yang kau rindukan untuk kau persembahkan kepada Tuhan, kerjakan. Dengan catatan, ya tadi seperti yang di awal gitu ya. Jangan lagi mau diintimidasi, jangan lagi mau dikalahkan. Ini bagian kita, pribadi lepas pribadi. Kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kalau kita mengerjakannya dengan tekun, saya percaya Tuhan akan terus menuntun. Kalau masih berdosa, Tuhan tolong, apalagi waktu dibenarkan, Tuhan pasti akan selamatkan. Lanjut lagi di bawahnya, di sini katakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku, lihat ya, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika orang masih hidup dalam dosa, saudaraku, itu berseteru, artinya kan berlawanan. Ya, jadi Tuhan waktu kita posisi masih berdosa, posisi masih berlawanan dengan Tuhan, Tuhan mau berdamai dengan kita, saudaraku. Di sini kan dikatakan ya, sebab jikalau kita ketika masih berseru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Tuhan yang mau berdamai, saudaraku. Tuhan yang mau berdamai. Ya, setiap saya mengingat ayat ini, ya perikop-perikop, ya bagaimana kasih Tuhan, saudaraku, ya jujur saya pikir, ya apa yang membuat saya tidak bisa bersyukur, saudaraku ya. Kenapa kita tidak bisa bersyukur? Hidup kita ini dari awal ini dikatakan hasil pembenaran. Kalau dikatakan hasil pembenaran, bukan kekuatan kita, semua karena anugerah. Ya, semua karena anugerah. Karena iman, karena percaya, saudaraku. Bahkan ketika diperhadapkan pun kesengsaraan itu tidak lagi bisa melemahkan. Tetapi justru ketika kita menerima kesengsaraan itu, bermegah di dalam kesengsaraan itu, tidak lagi menjadi takut, kita kerjakan. Yang ada kita semakin lama semakin kuat, saudaraku. Itu sebenarnya yang Tuhan kerjakan. Dan di sini juga, saudaraku ya, Tuhan ingatkan gitu ya. Waktu kita masih berdosa, Tuhan selamatkan. Apalagi sekarang, waktu sudah dibenarkan, waktu mau bertobat, tidak mungkin tidak diselamatkan. Di sini juga, waktu masih berseteru, masih berlawanan, diperdamaikan. Tuhan yang mau berdamai. Jadi saudaraku, kalau Tuhan aja mau berdamai sama kita, saudaraku ya, siapa kita tidak mau berdamai dengan Tuhan? Siapa kita kalau kita tinggalin Tuhan? Apa ya, ibaratnya sombong banget. Tadi ya saya renungkan ini, sombong banget kalau kita tidak mau mendekat kepada Tuhan, kalau kita nggak mau nurut, kalau kita nggak mau tunduk, sombong sekali, saudaraku. Siapa kita? Tuhan aja mau berdamai kok. Dia mau terima. Siapa kita kalau kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan? Nah, saudaraku, menurut saya ini luar biasa ya. Jadi kita perlu belajar, saudaraku. Ingatlah bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita ditolong Tuhan. Kalau semua itu karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, siapa kita? Dan karena itu juga, saudaraku, kalau kita juga punya beban buat orang lain, punya kerinduan buat orang lain, mengerjakannya juga sama seperti ini, saudaraku ya. Kalau Tuhan memberi tanpa batas kepada kita, menganugerahkan kasih karunia-Nya buat yang semua mau berjuang, bertobat, ya sama, kita juga harus memberikan itu kepada orang lain. Kita juga mendorong orang lain, ya saudaraku, supaya mereka tetap percaya, mereka yakin, mereka tetap kuat, tetap setia, sehingga sampai benar-benar mereka mendapatkan lawatan Tuhan. Sama juga yang terjadi dengan hidup kita ya. Lanjut lagi, saudaraku ya. Dan bukan hanya, saya baca dari ayat 10 ya, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, itu adalah satu kepastian ya saudaraku. Dan ayat terakhir, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, ini dia saudaraku ya. Kita bermegah di dalam Tuhan. Kenapa? Di dalam Yesus. Karena Yesus kita menerima pendamaian itu. Ya, jadi saudaraku, kembali ya, kalau dari ayat ini kita mau sama-sama belajar ya saudaraku ya. Siapa sih kita ini gitu ya. Kalau hidup kita hari ini bisa baik, itu kasih karunia Tuhan. Hasil pembenaran. Ingat saudaraku, hasil pembenaran ya. Bagaimana Tuhan membentuk, saya selalu ingat ya. Bagaimana belajar. Waktu mula-mula mau ikut Tuhan, belajar bertobat itu tidak gampang, saudaraku. Jatuh bangun, ya, sampai ada di satu titik juga rasanya bisa atau tidak gitu. Tetapi yang saya rasakan sebenarnya ketika benar-benar menyerah, disitulah kekuatan itu ada, disitulah kuasa itu bekerja, roh itu bekerja. Jadi
siang hari ini saudaraku, saya mau mengajak kita semuanya ya saudaraku ya, untuk kita kembali lagi menyadari hidup kita, merenungkan siapa sih kita ini gitu ya. Siapa sih kita ini? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena dibenarkan, kalau bukan karena dituntun, kalau bukan karena diberikan Roh Kudusnya, kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, kita tidak bisa diselamatkan, kita tidak bisa diperdamaikan saudaraku. Jadi kalau kita menyadari itulah hidup kita, hasil dari pembenaran, hasil kasih karunia Tuhan, hasil pertolongan Tuhan. Bagian kita memang ada. Bagian kita untuk mengerjakan dengan tekun, mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebenarnya bukan karena yang kita kerjakan itu, tetapi anugerah itu sudah lebih dulu bekerja, saudaraku. Nah, jadi kalau kita bisa menyadari itu, sebenarnya itu membuat kita membuat kita semakin merendah, bukan membuat kita semakin sombong, semakin merendah, sadar aku ini karena Tuhan. Nah, kalau kita aja hidup karena Tuhan, siapa kita menuntut orang lain? Siapa kita, saudaraku ya? Itu yang pertama gitu ya. Kita merendah, saudaraku ya. Kita terus merendah, saudaraku, menyadari hidup kita di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya juga, saudaraku ya, kita perjuangkan terus gitu ya. Karena di ayat yang terakhir kan tadi dibilang ya, kita telah menerima, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi menerima pendamaian itu, mendapatkan, saudaraku. Jadi ya, karena Tuhan, bukan karena dialah. Jadi awalnya memang Dia. Ketika masih berdosa, diampuni, diselamatkan, ditolong, sehingga bisa menerima kasih karunia Tuhan. Ketika masih berseteru, diperdamaikan gitu. Jadi ya, ini dia saudaraku ya. Supaya kita sama-sama belajar saudaraku ya. Kalau hari ini keadaan kita jauh lebih baik, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau hari ini masih proses juga, bersyukurlah. Dan kalau hari ini juga masih terpuruk, masih lemah, masih banyak pergumulan, sepertinya aduh bu, udah jatuh ketimpa tangga, semua datang bertubi-tubi. Bersyukurlah juga saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sedang membenarkan. Tuhan sedang membenarkan. Sekarang bagian kita apa? Tetap percaya, beriman, tetap percaya, dan tetap mengerjakan saudaraku ya. Tekun supaya kita lihat jalan itu terbuka. Sampai kita menjadi orang yang kuat, yang tahan uji. Dan sampai akhirnya pengharapan kita semakin dikuatkan. Itu yang kita kerjakan saudaraku. Ya, jadi biarlah firman ini juga menjadi kekuatan saudaraku ya. Apapun keadaan-keadaan kita saat ini saudaraku, jangan mau dikalahkan, jangan mau mundur. Tetapi kita mau tetap merendahkan hati. Kita mau menyadari bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau hidup kita bisa baik hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tetapi memang ada bagian yang harus kita kerjakan saudaraku ya. Supaya benar-benar kasih karunia itu terus bekerja di dalam hidup kita. Ya, kalau bicara pengampunan, diingatkan lagi. Tuhan datang masih berdosa. Tuhan datang masih berseteru. Tuhan datang keadaan kita tidak baik. Tetapi Tuhan datang menyelamatkan. Tuhan datang membebaskan, melepaskan. Tuhan datang membawa perdamaian. Jadi itu dia saudaraku ya. Luar biasa firman hari ini. Sadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Hasil pembenaran. Ya, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa mencapai semuanya ini. Benar, ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Karena tanpa kita mengerjakan bagian kita, Tuhan juga tidak bisa bekerja. Tetapi kembali lagi, yang membuat kita bisa mengerjakan karena ada Roh Kudusnya juga. Kembali lagi, kasih karunia-Nya juga. Ya, jadi apa yang tidak kasih karunia Tuhan, saudaraku? Ya, diselamatkan kasih karunia, diampuni kasih karunia, diperdamaikan kasih karunia, bisa mengerjakan kasih karunia. Nah, jadi kalau semuanya kasih karunia Tuhan, mari kita mau sama-sama merendahkan hati. Ya, untuk terus datang kepada Tuhan saudaraku, untuk bertobat lebih lagi. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Untuk kita terus percaya kepada Tuhan dan terus bertobat, terus merendah. Kalau bisa serendah-rendahnya. Karena hidupku ini hasil pembenaran. Bukan kekuatanku, bukan kehebatanku, bukan kemauanku. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang mengasihi, yang menyelamatkan, yang mau memperdamaikan. Puji nama Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saudaraku, saya mengundang kita semua untuk satukan hati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Tuhan, semakin kami belajar, semakin kami mau mendengar, semakin kami mau mengerti,
semakin kami menyadari ya Bapa, betapa hidup kami ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan, hasil pembenaran. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kami, kalau Tuhan tidak menghampiri kami, kalau Tuhan tidak mau berdamai dengan kami, kalau Tuhan tidak memberikan roh-Nya kepada kami tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami tidak bisa melihat Tuhan, kami tidak bisa mengalami Tuhan. Karena itu mari Bapa, biarkan roh-Mu berkuasa lebih lagi. Tuhan Yesus, yang hari ini hamba mengangkat tangan kepadamu. Hamba mengundang kuasa-Mu bekerja. Biarkan urapan-Mu mengalir melawat setiap pribadi ya Bapa. Engkau menuntun mengurapi Tuhan Yesus untuk bisa mengerti, untuk bisa menyadari, untuk bisa percaya dan bertobat lebih lagi, untuk bisa merendahkan hati lebih lagi ya Bapa. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Kasihani setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang dihadapi saat ini, apapun yang dilihat, apapun yang dirasakan ya Bapa, biarlah Engkau yang menjadi pertolongan, Engkau yang menjadi kekuatan ya Bapa. Tuhan, jumpai setiap anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepadamu, yang mau terus tekun mengerjakan, yang mau setia mengerjakan, yang mau terus belajar sampai bisa menjadi kuat ya Bapa, yang mau terus percaya supaya tidak kehilangan pengharapan. Tuhan tolong, Tuhan tuntun semuanya ya Bapa, supaya benar-benar Tuhan Yesus kuasa-Mu yang menyempurnakan ya Bapa, sehingga benar-benar Bapa kami boleh melihat kasih karunia Tuhan, kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kami boleh melihat kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah kepadamu siang hari ini. Apapun yang menjadi beban pergumulan, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, ikat semua yang jahat, apapun kekuatan iblis yang mau mengintimidasi, yang mau menguasai, yang mau melemahkan, semuanya dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan roh-Mu berkuasa. Apapun itu yang membuat keras, yang membuat berontak, yang membuat berlawanan, yang membuat tidak bisa tunduk kepada Tuhan Yesus, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biarlah roh-Mu yang bekerja Bapa, materaikan firman ini menjadi kekuatan bagi setiap yang percaya, supaya benar-benar kami bisa menyadari hidup kami di hadapan-Mu, sehingga kami terus berjuang, kami terus merendahkan hati, dan kami mau bertobat lebih lagi, supaya benar-benar apa yang Tuhan mau nyatakan jadi dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan sepenuhnya kepadamu. Berkati yang beribadah dengan sukacita, yang sungguh-sungguh. Apapun yang dibawa ke hadapan-Mu, lewat ibadah, lewat persembahan, biarlah Tuhan berkati, kuduskan untuk dapat dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya, dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.